militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat. Hentikan kekerasan. Kami rakyat Indonesia tahan dengan kekerasan. Pelanggaran HAM adalah salah satu bentuk kelalaian hukum yang mencabut hak asasi manusia dan saat ini sulit dicari keadilannya. Ada 4 kasus pelanggaran HAM terbesar yang ada di Indonesia, bermula dari kisah G30 SPKI tahun 1965 hingga tahun 1966. Malam 30 September 1965 merupakan titik balik kelam dalam sejarah Indonesia. Sebuah gerakan rahasia menculik dan membunuh 6 jenderal serta 1 perwira TNI Angkatan Darat ke dalam lubang buaya. Merujuk pada buku dalih pembunuhan massal karya John Rosa, peristiwa ini memicu gejolak politik hebat yang diikuti penangkapan serta kekerasan terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI mengubah arah bangsa menuju Orde Baru. Namun, G30 SPKI hanyalah rangkaian awal dalam sejarah pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Tak hanya berhenti di kasus G30 SPKI, kasus pelanggaran HAM juga terjadi saat penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985 di masa Orde Baru. Peristiwa ini merupakan operasi penembakan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai penjahat atau preman. Banyak korban ditembak tanpa proses hukum yang jelas dan mayatnya ditemukan di berbagai tempat di kota-kota besar. Karena dilakukan tanpa pengadilan yang sah, peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu pelanggaran Indonesia. Kacau banget, seolah tak cukup pada kasus penembakan misterius kemarin, kali ini terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1998 yang sering kita kenal pada kerusuhan Mei 1992 akibat hukuman massal, penjarahan, hingga serangan terhadap masyarakat sipil, terutama pada etnis Tionghoa Indonesia. Dalam peristiwa ini, tentu saja banyak warga sipil menjadi korban kekerasan langsung, kehilangan harta benda akibat pembakaran, serta mengalami perlakuan diskriminatif hanya karena identitas etnis mereka. Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1999, peristiwa ini mengandung berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis etnis dan gender. Hak untuk hidup sendiri merupakan bagian dari non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, yang sudah dijamin dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disoroti juga oleh Human Rights Watch tahun 1998, hingga hari ini proses penegakan keadilan terhadap masalah ini masih belum sepenuhnya tuntas. Terakhir, Munir, atau yang biasa kita kenal Cak Munir, salah satu dari banyaknya aktivis yang mengabdikan hidupnya untuk memerangi kekerasan terhadap masyarakat sipil dan HAM. Namun sayangnya Munir juga meninggal dunia atas dugaan kasus pembunuhan berencana ketika dia akan menempuh pendidikan ke Belanda untuk memperdalam ilmunya. Seolah hal tersebut juga membuktikan bahwa menurut Kemenhub CKK dalam jurnalnya yang berjudul Mengenang Munir Said Tholib adalah bentuk kegagalan negara dalam menjamin keselamatan para pejuang dan juga pekerja kemanusiaan. Sudah diputus bersalah. Ada 2 untuk yang diputus tidak bersalah, tapi selebihnya itu sekarang diputus bersalah karena ekspresi politik mereka, karena mereka menyuarakan perbuatan mereka terhadap negara. Bahkan ada yang tidak terlibat sama sekali dalam aksi, tidak terlibat sama sekali dalam demonstrasi, bahkan kerusuhan yang dituduhkan kepada mereka, mereka dituduh bersalah.